Tahun 1987 menjadi tonggak penting bagi Nokia. Mereka merilis Mobira Cityman 900, ponsel genggam pertama buatan mereka dengan harga hampir $4.500. Ponsel ini bukan untuk semua orang, tapi pada masanya, ini adalah simbol masa depan. Bahkan Presiden Soviet Mikhail Gorbachev terlihat menggunakannya, menjadikan Nokia identik dengan kemajuan teknologi. Di tengah kesulitan ekonomi Finlandia, CEO Jorma Ollila membuat keputusan besar. Nokia akan meninggalkan bisnis lain seperti produksi kertas, ban, televisi, dan fokus sepenuhnya pada industri telekomunikasi. Di tahun ini juga mereka merilis Nokia 1011, ponsel GSM komersial pertama di dunia. Keputusan ini akan mengubah takdir perusahaan selama dekade ke depan. Tidak butuh waktu lama, di tahun 1998, Nokia mengalahkan Motorola sebagai produsen ponsel terbesar di dunia. Mereka memperkenalkan desain ponsel yang ringkas, baterai yang tahan lama, dan antarmuka yang sederhana. Nokia tak hanya menjual teknologi, mereka menjual gaya hidup baru. Ponsel yang dulunya menjadi barang yang mewah, sekarang menjadi bahan kebutuhan. Di tahun ini, Nokia 3310 dirilis. Dengan fitur SMS yang bisa panjang, baterai yang tahan berhari-hari, dan permainan snack yang ikonik, 3310 menjadi bagian dari budaya pop. Diperkirakan lebih dari 160 juta unit terjual. Nokia merilis 6600, salah satu ponsel pertama dengan kamera dan kemampuan video. Ini adalah awal dari era multimedia di ponsel. Desainnya unik, sistem operasinya memakai Symbian, dan ia menjadi ponsel pintar paling laris di masanya. Tapi di balik layar, sistem operasi Symbian mulai terasa berat dan tidak fleksibel untuk inovasi selanjutnya. Apple memperkenalkan iPhone pertama, layar sentuh penuh, tanpa tombol fisik, dengan sistem operasi yang gesit dan bisa browsing internet seperti di komputer. A phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Bagaimana reaksi Nokia? Mereka meremehkannya. Nokia merasa keyboard fisik dan sistem yang mereka miliki masih lebih unggul. Namun iPhone perlahan mengubah ekspektasi konsumen. Google merilis Android dan memberi lisensi gratis kepada produsen. HTC dan Samsung langsung beradaptasi. Nokia tetap kukuh dengan Symbian, walau para developer mulai pindah ke iOS dan Android, karena memang lebih mudah untuk pembuatan aplikasinya. Nokia juga mulai kehilangan kepercayaan diri, namun belum mau berubah. Nokia merilis N97 yang diharapkan jadi flagship untuk melawan iPhone, tapi hasilnya jauh dari harapan. Sistemnya lambat, layar sentuhnya tidak responsif, dan aplikasinya terbatas. Banyak pengguna kecewa. Ini adalah tanda bahwa Nokia sudah mulai kehilangan arah dalam dunia smartphone. Nokia menghentikan pengembangan MiGo, sistem operasi hasil kerjasama dengan Intel, dan memilih Windows Phone dari Microsoft. Padahal, MiGo dinilai menjanjikan oleh banyak pengamat. Langkah ini membuat para fans dan developer kecewa. Keputusan ini akan jadi penentu nasib Nokia di kedepannya. Dalam kesulitan yang makin panjang, Nokia menjual divisi ponselnya ke Microsoft senilai $7,2 miliar. Ini adalah akhir dari era Nokia sebagai produsen ponsel. Sekarang, merek Nokia ada di tangan perusahaan lain, dan ribuan karyawan Nokia kehilangan pekerjaan. Dunia melihat ini sebagai kejatuhan tragis dari raja ponsel dunia. Microsoft menghapus merek Nokia dari ponsel dan menggantinya dengan Lumia. Tapi pasar sudah tidak peduli. Windows Phone tidak punya cukup aplikasi dan orang-orang lebih memilih Android atau iPhone. Penjualan anjlok, Lumia gagal total.
Bahkan loyalis Nokia pun tak lagi tertarik. Microsoft resmi menghentikan produksi smartphone Lumia dan melepaskan seluruh bisnis ponsel. Setelah 2 tahun mencoba, mereka gagal. Nama Nokia pun menghilang dari pasar ponsel global. Sebuah era benar-benar telah berakhir. HMD Global, perusahaan Finlandia yang dibentuk oleh ex-eksekutif Nokia, mendapatkan hak untuk menggunakan merek Nokia. Mereka langsung merilis ponsel Android dengan Nokia 3, 5, dan 6. Versi reborn dari Nokia 3310 juga dirilis dan jadi viral. Ini bukan kejayaan kembali, tapi awal dari bab baru. Nokia memilih pendekatan Android One, sistem Android tanpa modifikasi, dengan jaminan update rutin dan keamanan yang tinggi. Ini menarik perhatian pengguna yang ingin ponsel simple tapi terpercaya. Nokia sekarang tidak lagi berburu pasar premium, tapi jadi pilihan aman di segmen menengah ke bawah. Nokia kini bukan pemain utama, tapi tetap eksis. Mereka fokus pada daya tahan baterai, desain klasik modern, dan harga terjangkau. Di balik layar, perusahaan induk Nokia Corporation makin serius di bisnis jaringan 5G, cloud, dan infrastruktur teknologi. Hari ini Nokia bukan lagi pemain utama di pasar ponsel, tapi mereka adalah pilar penting dalam jaringan 5G dunia. Dari raja ponsel ke raksasa infrastruktur, Nokia menunjukkan bahwa kebangkitan tidak harus datang dari tempat yang sama. Mereka tak lagi menjual mimpi lewat ponsel, tapi membangun masa depan lewat koneksi.